Sudah sering kali saya jelaskan ya beberapa dampak yang akan terjadi ketika kita melunasi pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang RG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel ini, dan saya selalu mendoakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin ya. Sesuai dengan judul Stop Bayar Pinjol ya. Jadi di sini kita khusus membahas masalah pinjaman online yang belum berizin di OJK atau yang kita sebut pinjol ilegal ya. Di sini banyak juga masih teman-teman yang membayar pinjol ilegal ya, sementara mereka tidak tahu dampaknya seperti apa ketika membayar. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan, memberikan referensi kepada teman-teman yang ada gagal bayar di pinjol ilegal. Setelah saya menjelaskan ini, itu terserah lagi kepada kalian semua. Jika masih ingin membayar ya silakan ya, jika ingin digalbaikan ya juga silakan. Dan saya akan menjelaskan beberapa dampak yang akan terjadi ya. Karena ini saat ini masih saja banyak yang terkena tipu oleh pinjol ilegal ini. Ada yang ketika membayar ya malah masalahnya semakin dalam menurut saya. Bukan menyelesaikan masalah. Oke, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa dampak ya. Dampak yang pertama yaitu pembayaran tidak terproses ya. Ada banyak teman-teman sudah membayar di pinjol ilegal ini, tiba-tiba ya setelah membayar melunasi, kok masih ada tagihan di dalam aplikasinya, malah pembayaran tidak diproses. Nah, jadi seperti ini parahnya pinjol ilegal ya. Dan yang kedua, pencairan secara otomatis. Ini dari dulu seringkali saya jelaskan, pencairan secara otomatis ini banyak yang masuk ke saya itu yang mengalami kasus yang seperti ini ya. Jadi ketika kalian membayar di pinjol tersebut, memang pinjolnya ya terproses di aplikasinya sudah lunas. Tetapi ya 1 atau 2 hari aplikasi yang banyak di dalamnya itu terproses pencairan kembali ya. Mungkin ada 4 aplikasi misalnya yang cair. Tiba-tiba kalian cek di rekening kalian ya, memang benar ada uang terkirim ya oleh aplikasi tersebut, yang sering kita sebut aplikasi beruntun atau aplikasi beranak ya. Satu aplikasi di dalamnya banyak aplikasi. Bahkan yang lebih parahnya lagi, misalnya di dalamnya kalian sudah melunasi 1 pinjol, tiba-tiba ada di kemudian hari 4 pinjol yang cair ya. Dan setelah dicek cuma 3 aplikasi yang terkirim uangnya di rekening kalian. Yang 1 aplikasi ini tidak terkirim ya, tetapi kok di dalamnya masih ada tagihan. Itu kerap kali terjadi ya. Kasus seperti ini kepada teman-teman yang masuk ke saya, banyak sekali. Nah, jadi inilah dampak kedua ketika kalian membayar pinjaman online ilegal. Mereka ini sengaja menjebak debitur biar banyak tagihan, ya, dan mereka mendapatkan bunga dan denda yang lebih banyak tentunya. Tujuan mereka seperti itu. Makanya saya berharap jika terjadi yang kasus seperti ini, semoga ketemu dengan orang yang berani dan kuat mental, ya. Orang yang berani dan kuat mental tentu dia senang ya dicairin secara otomatis. Tentu dia tidak akan membayar. Ya udah, digagal bayarkan saja. Salah mereka sendiri mengapa mereka mencairkan secara otomatis. Nah, jadi saya berharap kepada teman-teman itu ya harusnya seperti itu juga. Ya, ketika terjadi pencairan otomatis ya udah nggak usah dibayar, galbaikan saja. Ya, itu kan bukan kemauan kalian. Salah sendiri pinjolnya menjebak. Ya, tentu ya pinjol ini, DC-nya ini ya kalian menghubungi mau kemana ya, di email tidak dibalas, di dalamnya di pusat bantuan tidak direspon juga ya. Kalian hanya bisa berbicara kepada DC ataupun pihak dari pinjol ilegal ini ketika mereka menghubungi duluan ya. Mengharap kita menghubungi duluan itu tidak akan direspon. Jadi saya berharap seperti itu. Ketika jadi kejadian yang seperti ini kepada kalian, ya udah nggak usah dibayar. Ya, konsekuensinya ya cuma disebar data. Jangan lupa klarifikasi ke daftar kontak ya. Terus yang ketiga itu data disalahgunakan. Nah, setelah yang pertama pembayaran tidak diproses, yang kedua pencairan secara otomatis, yang ketiga ini kerap kali terjadi data disalahgunakan kembali. Ya, misal ini saya contohkan
banyak dari teman-teman yang mengalami setelah melakukan pelunasan di pinjol ilegal, ya oke lah sudah lunas, misalnya udah selesai di pinjol ilegal, tiba-tiba ya ada yang hingga tahunan ya, itu ada tiba-tiba DC pinjol ilegal menghubunginya, ya baik berupa telepon ataupun WA, tiba-tiba menghubungi dengan menjelaskan teman kita ini ada tagihan. Mungkin kalian juga pernah mengalami, coba kalian komentar ya. Tiba-tiba ada pinjol ilegal yang tidak dikenal, namanya juga baru itu tahu ya, dan sampulnya juga tidak pernah melihat, tiba-tiba ada DC, beberapa DC yang meminta tagihan pelunasan di aplikasi tersebut ya. Bahkan DC tersebut mengirim daftar kontak, mengirim foto, memegang KTP. Tentu kalian bingung, sementara tidak mengajukan di pinjol tersebut, ya, yang ada pinjol ilegal yang dulu sudah dilunasi, tetapi pinjol lain lagi yang menagih, ya, itu data disalahgunakan. Jadi data disalahgunakan karena kalian membayar, ya. Dengan kalian membayar, tentu riwayat kredit kalian bagus. Nah, maka dari itulah dimanfaatkan oleh oknum-oknum DC yang tidak bertanggung jawab ini, ya. Nggak ada orang lain yang menggunakan, yaitu DC tersebut yang dipinjol ilegal, ya. Bisa saja mungkin di pinjol yang kalian sudah bayar itu, ya, data kalian itu dipakai lagi buat dipinjol yang lain yang satu atap atau mungkin satu perusahaan. Itu bisa saja terjadi seperti itu ya. Jadi inilah 3 dampak yang akan terjadi ketika membayar pinjol. Nah, jadi kembali lagi kepada kalian semua ya, jika masih ingin dibayar saat ini ya silakan ya. Yang penting saya sudah jelaskan ya beberapa resiko yang akan terjadi ketika bayar pinjol ya. Dan di sini banyak teman-teman yang masih belum mengetahui konsekuensi pinjol ilegal ya. Banyak yang bertanya, "Bang, apakah pinjol ilegal itu datang ke rumah? Apakah bisa diproses hukum? Apakah masuk B-checking?" ya. Jadi pinjol ilegal ini nggak masuk B-checking, mereka tidak difasilitasi negara, mereka tidak berizin, statusnya ilegal ya, tidak berizin di otoritas jasa keuangan. Jadi teman-teman tidak usah takut apapun ancaman dari pinjol ilegal ini, mereka hanya menakut-nakuti saja. Apalagi proses hukum, ya dari mana proses hukum ya. Mereka ingin proses hukum, ingin melaporkan kalian punya hutang, ya, ingin proses ke hukum, mungkin mereka mengambil pengacara atau mengambil advokat, ya seperti itu ya ancaman mereka. Ya jawab saja silakan, ya. Malah mereka nanti yang kena proses hukum karena mereka ilegal. Jadi nggak ada itu proses hukum masalah pinjol ilegal ya. Apalagi datang ke rumah itu nggak akan mungkin. Ya, datang ke rumah pinjol ilegal. Saya pastikan mereka tidak akan berani datang. Udah berapa tahun saya membahas ini masalah pinjol ilegal, banyak teman-teman yang gagal bayar hingga ratusan juta. Mana? Nggak akan berani mereka datang ke rumah. Jadi jangan takut ya. Apapun bentuk-bentuk penagihan ya yang membuat kalian depresi, yang membuat kalian panik berlebihan. Ya, kalian harus kuatkan mental apapun ancamannya. Bila perlu ya, malah seharusnya pinjol ilegal ini nggak usah ditanggapin lagi. Ya, ganti nomor handphone, klarifikasi ke beberapa daftar kontak. Sudah sering kali saya jelaskan hampir di setiap semua video saya, ya, klarifikasi ke beberapa daftar kontak. Nah, jadi pinjol ilegal ini konsekuensinya hanya bisa sebar data, nggak ada yang lain. Hukum, B-checking, datang ke rumah itu nggak ada, ya. Masalahnya cuma sebar data, resiko terbesar. Itu resiko paling terbesar. Karena itu yang mereka hanya bisa lakukan ya ketika kalian gagal bayar. Mereka cuma mampunya seperti itu. Ya. Makanya mereka jauh-jauh hari sudah menduplikasi data kita di saat kita mendownload aplikasi ilegal ya, dan mengizinkan akses kamera, lokasi, mikrofon dan galeri atau penyimpanan di suatu aplikasinya. Itu mereka sudah menduplikasi ya, karena mereka sudah siap-siap ketika kita gagal bayar nanti. Itu alatnya, itu senjatanya, mau nggak mau ya harus kita terima. Mereka sudah dipastikan sebar data ya pinjol ilegal ini. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak teman-teman semua kuatkan mental ya, bergabung di grup kita, sama-sama mencari solusi masalah pinjaman online. Jadi kalian tidak sendiri ya, tidak stres sendiri, berlebihan, kepanikan berlebihan, depresi, ya. Takutnya nanti ya gara-gara sendirian memikirkan tiba-tiba nanti ya
berpikiran yang tidak seharusnya, ya, mungkin ya akan mengakhiri hidup. Jangan sampai seperti itu ya. Apapun ancaman dari DC pinjol ilegal itu jangan ditakuti. Jadi itulah beberapa resiko ataupun yang akan kalian alami, dan itu pasti terjadi karena ini banyak yang masuk saya seperti itu. Oke, itu saja yang bisa saya informasikan untuk saat ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dan yang selalu mendukung channel ini. Saya selalu mendoakan semoga semua permasalahannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri Bang Ergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.